Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Makfironi. Di sini saya bersama dua teman saya, yaitu Sandra dan Syafiq. Selamat datang di podcast kami yang akan menjelaskan mengenai perang dagang Cina dan AS. Seperti yang kita ketahui, bahwa Amerika dan China telah menjalin hubungan perdagangan sejak lama, dan kedua negara ini sangat kuat jika dilihat dari segi perekonomiannya. Akan tetapi dalam hal ini hubungan yang terjadi antara Amerika dan juga China sering mengalami konflik. Perang dagang Amerika Serikat dan China dimulai sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani terkait keputusan penetapan bea masuk impor produk asal China. Perang dagang yang terjadi membawa dampak besar bagi negara lain. Faktor yang menyebabkan perang dagang Amerika dan China yakni karena Amerika menganggap China melakukan sebuah praktik perdagangan yang dianggapnya tidak adil, misalnya seperti melakukan pencurian pada kekayaan intelektual serta melebarnya defisit perdagangan yang terjadi di antara kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan bea masuk impor serta mesin cuci dengan nilai 30% dan juga 20% terhitung sejak Januari 2018 perang dagang dimulai. Kemudian tidak hanya itu, Presiden Amerika Donald Trump mengenakan tarif bea masuk baru sebesar 25% dan juga 10% untuk aluminium akibat dari perilaku Amerika Serikat yang begitu gegabah. China juga mengambil langkah dengan menaikkan tarif dari produk daging babi dan juga scrap aluminium sebesar 25% dan juga China memperlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas Amerika Serikat. Komoditas tersebut seperti apel dan juga almond. Tiongkok sangat mengancam tindakan dari Amerika Serikat. Akibat dari perang dagang ini, China melaporkan pada WTO terkait kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump terkait tarif impor baja dan juga aluminium yang disampaikannya pada April 2018. WTO mempunyai beberapa prinsip yang dimana merupakan fondasi dari sistem perdagangan yang multilateral. Setiap dari negara anggota tidak memperbolehkan untuk mendiskriminasi negara lain yang dimana menjadi mitra dagang dan juga tidak membedakan produk-produk dan jasa dari luar dan juga dalam negeri. Perang dagang adalah efek samping dari diberlakukannya kebijakan proteksionisme yang cukup kontroversial. Pada kasus ini banyak dampak negatif yang diciptakan tidak hanya bagi kedua negara yang berseteru namun berdampak pada negara-negara yang melakukan perdagangan dengan kedua negara yang sedang berseteru. WTO sebagai organisasi internasional mempunyai peran untuk menjadi kewajiban guna menyelesaikan terhadap perang dagang antara Amerika dan juga China. Peran yang diambil oleh WTO yakni sebagai arbitrator melalui Dispute Settlement Body. Dalam Dispute Settlement Body, konflik ini akan ditinjau oleh para hakim, yang dimana para hakim akan meninjau mengenai konflik ini dengan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang dinyatakan bersalah, dan WTO akan mengenakan sanksi bersalah. WTO akan mengumpulkan informasi terkait kasus dan juga menginformasikan melalui proses penyelesaian sengketa. Tidak hanya itu, WTO mengawasi kebijakan yang dikeluarkan. WTO mengawasi kebijakan yang dikeluarkan dari kedua belah pihak, yakni Amerika Serikat dan juga China. Kedua negara tersebut terbukti melanggar kerangka kerja WTO dengan memberikan sanksi perdagangan berupa tarif masuk tanpa adanya persetujuan dari Dispute Settlement Body WTO. Oke, baik. Saya ingin sedikit menjelaskan dampak dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain atau negara yang memiliki hubungan dan kerjasama di bidang perekonomian. Tentu saja bagi negara yang memiliki kerjasama, peristiwa ini memiliki dampak yang negatif, ya, karena bisa saja yang mungkin sebelumnya
aktivitas perekonomian di negara mereka itu stabil dan normal, mungkin bisa saja mengalami penurunan atau ketidakstabilan. Karena dapat dilihat bahwa kebanyakan dari negara-negara ini masih memiliki ketergantungan terhadap dua negara tersebut. Jadi sangat tergantung banget terhadap kegiatan perekonomian mereka tuh sama dua negara ini. Namun ada beberapa negara juga yang memandang peristiwa atau kejadian ini sebagai hal yang positif, karena di sisi lain mereka bisa fokus dan mengembangkan pertumbuhan perekonomian di negara mereka sendiri, sehingga tidak selalu tergantung terhadap dua negara ini dan bisa mandiri dan bertumbuh untuk meningkatkan ekonomi di negara mereka. Jadi bisa kita lihat bahwa dari peristiwa perang dagang ini memiliki hal yang positif dan negatif, tergantung masing-masing negara menghadapi dan melewati permasalahan ini. Jadi justru malah peristiwa ini tuh menimbulkan kesadaran terhadap negara-negara supaya mereka itu tidak selalu menggantungkan perekonomian atau kepentingan mereka tuh terhadap negara lain. Justru mereka harus mengembangkan potensi negara mereka untuk lebih maju dan bisa berkembang sendiri. Oke, baik, tentu saja dampak dari perang dingin ini tuh juga berdampak kepada kerjasama antara Indonesia dengan kedua negara, karena akibat dari perang ini mungkin kerjasamanya sedikit merenggang, karena AS juga memberikan sedikit kenaikan tarif kepada Cina, dan ini berakibat kepada permintaan produk-produk yang berasal dari Cina ini menurun. Tentu saja hal ini menyebabkan penurunannya jumlah ekspor yang masuk ke Indonesia, karena beberapa produk yang dihasilkan Cina kan juga mengandung bahan baku dari Indonesia. Namun ada positifnya juga, karena secara tidak langsung tuh memberikan keuntungan bagi perekonomian di Indonesia, karena Amerika Serikat justru malah mengalihkan pembelian atau jumlah ekspor dan impor mereka itu dari Cina ke Indonesia, karena kan beberapa bahan baku yang mereka butuhkan itu kan berasal dari Asia, sehingga mereka mengambil opsi lain, yaitu ambilnya dari mungkin ada beberapa negara di Asia, termasuk salah satunya dari Indonesia. Oke, jadi dari penjelasan kamu tadi, Indonesia itu secara tidak langsung mendapatkan dampak negatif sekaligus dampak positif ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gimana sih penyelesaian dari kasus perang dagang Cina AS ini. Nah, jadi Cina dan Amerika Serikat itu sempat membuat kesepakatan yang berisi atas komitmen Cina mengenai kegiatan ekspor impor, yaitu Cina akan meningkatkan impor produknya ke AS sebesar 200 miliar dolar. Terus Cina juga meningkatkan pembelian produk pertanian, manufaktur, energi dan jasa kepada Amerika Serikat.
Terus Cina juga membuat kesepakatan untuk bertindak lebih tegas terhadap pemalsuan. Terus pada kesepakatan ini Amerika Serikat juga akan mempertahankan tarifnya hingga 25% untuk produk Cina, dan Cina juga telah mengenakan tarif pada produk-produk AS. Jadi Cina ini berjanji untuk meningkatkan impor produk ke AS senilai 200 miliar dolar dan memperkuat aturan kekayaan intelektualnya. Dan sebagai gantinya Amerika Serikat juga menyetujui untuk mengurangi hingga setengah dari beberapa tarif baru yang ia kenakan pada produk-produk Cina. Nah, menurut kalian nih, ada nggak sih yang tahu apa sih penyebab dari perang dagang AS Cina ini tersendiri, atau gimana sih kronologinya? Oke, berarti krisis ini tuh dimulai pada awalnya karena krisis ekonomi Amerika Serikat ya. Nah, jadi menurut kamu nih, bagaimana peran WTO dalam menanggapi hal ini gitu? Nah, selanjutnya nih, kan atas terjadinya masalah ini atau kasus ini kan pasti menimbulkan dampak-dampak tersendiri kan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, apa aja sih dampak terhadap negara-negara lain atas kasus ini gitu? Oke, kalau bagi Indonesia sendiri, gimana sih dampak yang diterima Indonesia atas kasus perang dagang AS Cina ini? Oke, sekian podcast dari kelompok kami. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalian yang menonton. Terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.